Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Novin di Mata Dewa 66. Kali ini kita akan membahas tentang mixer Behringer XR series. Di depan saya sudah ada X18, Behringer X18 yang akan kita review. Apa aja sih yang ada di fitur yang ada di X18. Di sini XR di Behringer XR ada 4 tipe untuk XR. Jadi salah satunya adalah X18, setelah itu ada XR18, XR16 dan XR12. Nah, secara keseluruhan fitur yang ada di XR family ini semua dari X18, XR18 sampai ke XR12 itu fiturnya sama. Cuma yang membedakan adalah input dan outputnya. Nah, sekarang akan kita review adalah X18 yang ada di depan sini. Jadi tampilannya beda dengan XR18. Kalau yang ini X18 ini lebih di sini banyak space yang digunakan untuk iPad atau tablet, bisa langsung taruh sini karena semua pengoperasian XR itu menggunakan software. Jadi pakai XR Edit. Nah, untuk X18 dia ada untuk inputnya ada 16 input XLR. Di sini XLR combo. Jadi konektornya inputnya ini XLR combo, bisa juga menggunakan TS atau TRS ataupun menggunakan XLR. Nah, di sini ada 16 XLR combo dan untuk ada 2 lagi tambahan input. Di sini dia menggunakan input untuk input RCA. Ada 2 input RCA stereo. Setelah itu untuk outputnya, untuk auxiliary atau mix bassnya di X18 ini ada 6 mix bass yang konektornya menggunakan konektor TRS atau bisa juga menggunakan TS. Di belakang sini ada 6 output TRS dan juga output XLR 2 untuk main LR. Ada 2 output XLR untuk main LR atau master LR-nya, dan juga di sini ada output tambahan lagi 2 output RCA. Di sini digunakan untuk control room. Biasanya kalau kita menggunakan 2 speaker untuk wedges, kita bisa menggunakan ini sebagai control room-nya. Nah, dan juga ada 1 TRS untuk headphone dan juga untuk levelnya. Nah, selain input outputnya, dia juga ada port MIDI-nya. Setelah itu ada port LAN untuk ultranet untuk digunakan untuk personal monitoring atau kita biasanya menggunakan P16, dan juga ada untuk Ethernet, LAN Ethernet. Kita gunakan juga sebagai router, menggunakan router ataupun kita bisa konekkan ke laptop. Dan juga ada port USB B itu kita gunakan untuk konekkan ke laptop untuk bisa record virtual record multitrack. Jadi bisa record secara bersamaan. Ini sudah bisa untuk
X18 dan XR18. Yang XR16 dan XR12 itu hanya record stereo outputnya saja. Kalau di X18 dan XR18 dia bisa multitrack recordnya, 18 multitrack maksimal. Nah, dan juga di sini sudah ada internal WiFi. Jadi kalau kita tidak menggunakan router eksternal, kita bisa menggunakan WiFi internal di sini. Nah, yang membedakan dengan XR18 adalah kalau XR18 ada antena eksternal dia untuk antena WiFi-nya, sedangkan untuk X18 dia nggak ada antenanya. Jadi udah ada di dalam untuk WiFi-nya. Nah, koneksinya ke laptop atau PC ini juga kalau dulu kita bisa menggunakan laptop atau PC. Nah, sekarang misalkan kita pengen menggunakan yang touchscreen itu juga bisa. Dia juga bisa support. Nah, sekarang untuk hardware tampilan secara luarnya sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan membahas di softwarenya atau di sini kita menggunakan XR Edit. Apa aja sih yang ada di dalam ini? Apakah sama dengan X32 atau M32? Nah, di sini nanti akan kita lihat, kita review. Ada beberapa yang di X32 yang tidak ada di XR, karena memang basicnya untuk XR series ini dia lebih untuk mobile atau minimalis yang simple. Jadi event-event kecil bisa kita sudah menggunakan mixer digital, dan semua processingnya untuk efek fitur-fitur yang ada di X32 bisa kita gunakan di XR ini. Oke teman-teman, di sini kita sudah ada XR Edit. Jadi bagaimana kita mengonekkan XR ini? Kebetulan di sini kita saya gunakan access point. Jadi sekarang masih kondisinya untuk access pointnya masih open, jadi langsung bisa kita konekkan tanpa harus pakai password, dan itu bisa kita rubah menggunakan password, itu bisa. Nah, nanti kita bahas lebih detail nanti untuk di video-video berikutnya. Sekarang kita akan review apa aja sih yang ada di dalam X18. Oke, tampilannya seperti ini. Di sini ada 16 input, dan 1 aux stereo. Nah, jadinya 18, ada 18 input itu termasuk 17 18-nya ini di aux sini stereo, karena dia stereo, ngambil stereo langsung. Nah, untuk outputnya ada 6 output untuk mix bass 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan juga untuk main LR-nya ada main LR. Nah, ini main LR. Dan untuk efeknya, untuk internal efeknya itu sama persis dengan semua efek yang ada di X32 maupun di M32 series itu ada di XR series ini. Semua sama. Jadi fiturnya sama semua antara X32 dan XR. Yang membedakan adalah di sini kalau jumlah kuantitinya, jumlah send return dan juga insert yang ada di efek yang ada di X32 maupun di
XR. Di sini cuma ada 4. Biasanya kalau di X32 ada 8. Jadi 4 send return dan 4 lagi kita gunakan sebagai insert. Nah, kalau di XR itu ada 4 slot efek send return, tapi masih bisa kita gunakan untuk insert di channel. Jadi misalkan kita cuma menggunakan dua efek untuk efek 1 dan efek 2, kita pengen menggunakan efek 3 dan 4 insert, tinggal kita di sini juga bisa. Nah, oke, sudah di sini di channel. Untuk routing channel, processingnya dia itu sama dengan di mixer yang lain, di sini juga ada Phantom, Polarity, Stereo Link, dan nah ini untuk insertnya. Insert, oke, udah. Noise gate, equalizer, kompresor untuk bassnya, dan untuk kirim ke efek. Nah, di sini juga di XR sudah ada auto mix. Nah, yang untuk DCA biasanya di X32 atau di M32 itu ada 8 DCA. Di XR ini ada 4 DCA dan juga 4 mute. Nah, ini yang berkurang di XR. Kalau di X32 itu ada 8, di XR ada 4, mute-nya juga gitu ada 4. Oke, untuk tampilan inputnya seperti ini. Ada gain-nya juga, dan juga ada trim, ada low cut. Nah, tampilan gate-nya seperti ini, sama dengan tampilan yang ada di X32 atau di M32. Kompresor juga seperti itu, send-nya juga sama. Secara keseluruhan tampilannya hampir sama, cuma yang membedakannya adalah jumlah input output dan jumlah efek send return-nya. Oke, untuk input output sudah di masing-masing channelnya juga seperti itu. Nah, kita lihat untuk setupnya. Koneksinya sama tampilannya dengan X32 edit atau di M32 edit, itu sama koneksinya. Nah, ini untuk konfigurasi akses point-nya. Kalau open ini tanpa ada password, misalkan kita pengen ada password menggunakan akses point, kita bisa pindah ke web. Ada WLAN ini wifi-nya, kita menggunakan router. Setelah itu ada LAN, audio MIDI-nya, monitor, dan preference. Nah, ini untuk tampilan patchingnya. Jadi input 1 sampai 16. Nah, 17, 18 ini kenapa tidak ada di sini? Karena dia udah fix untuk yang seperti saya bilang tadi, 17, 18 bisa menggunakan laptop ataupun kita menggunakan konektor RCA yang ada di mixer. USB return. Nah, ini untuk kalau kita pengen virtual sound check atau kita pengen mixing
lagi atau kita ingin belajar dari file multitrack, kita gunakan USB returnnya. Ada USB send. Nah ini untuk recordnya. Untuk recordnya 1 sampai 16. Nah dia bisa maksimal 18 channel. Jadi 1 sampai 16 ini mengambil channel di channel 1 sampai 16. 17 18-nya bisa ngambil dari aux in-nya stereo, ataupun bisa dari efek, atau dari bass, atau dari main LR. Ultranet. Nah ini untuk personal monitor, aux out-nya, dan juga main out-nya. Oke, untuk patchingnya udah. Tampilan utility-nya, meter, RTA, bus, DCA, user. Nah di sini ada user 1, user 2. Kita bisa buat user channel, atau kita buat custom fader yang kita perlukan aja. Misalnya kita menggunakan 4 channel aja, bisa kita tampilkan untuk 4 channel aja tanpa harus menampilkan semua secara keseluruhan. Ada DCA spill juga, ada save. Ini untuk save as scene atau save channel preset. Jadi kita bisa nyimpen semua ini, save as scene dan save channel preset ini nyimpennya nanti di laptop atau di PC. Loadnya juga gitu, kita load dari laptop atau PC. Nah ini copy paste untuk ngopi paste processing. Nah di sini ada snapshot. Nah snapshot ini hampir sama kalau di X32 itu ada selain snippet. Nah ini bersama kayak snippet. Jadi akses cepat tanpa harus kita nanti kita ulas perbedaannya snapshot dengan scene. Caranya bagaimana? Nanti akan kita bahas nanti di video berikutnya. Oke, efek return-nya juga ada. Nah ini cara kirim efek juga, kirim ke Mixbus sama dengan X32 edit. Tinggal kita tekan, tinggal kita kirim send on fader-nya, atau kita juga bisa ke send. Nah di sini bisa kita kirim ke masing-masing. Oke teman-teman, itu tadi review Behringer X18. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.